Pernahkah kamu membayangkan ada sebuah negeri jauh di ujung utara bumi, yang malamnya bisa berlangsung berbulan-bulan, lalu digantikan oleh siang yang tak pernah berakhir? Sebuah negeri di mana langit malam bisa menari, lautan menyusup masuk ke daratan, dan gunung berdiri gagah bagai penjaga zaman, itulah Norwegia. Norwegia sering disebut sebagai negeri dongeng yang benar-benar nyata. Dari pemandangan alamnya, sejarah Vikingnya, sampai cara hidup masyarakatnya, semuanya seolah punya cerita tersendiri yang memikat. Ribuan tahun lalu, Norwegia adalah rumah bagi bangsa Viking. Mereka terkenal sebagai pelaut tangguh. Kapal panjang mereka meluncur dari fjord, lembah curam yang terisi air laut, membawa mereka menjelajah ke Inggris, Islandia, bahkan Amerika, jauh sebelum Columbus berlayar. Banyak orang hanya mengenal Viking sebagai penjara. Padahal, mereka juga pedagang, penjelajah, bahkan pendiri kota baru. Dari sini, kita bisa lihat bahwa darah petualangan dan keberanian memang sudah mengalir di bangsa Norwegia sejak dulu. Namun, perjalanan sejarah Norwegia tidak selalu mulus. Selama berabad-abad, negeri ini berada dalam persatuan dengan Denmark, lalu Swedia. Baru pada tahun 1905, Norwegia akhirnya berdiri sebagai negara merdeka. Muda secara politik, tapi cepat menjadi salah satu negara paling maju di dunia. Kalau bicara soal Norwegia, mustahil melewatkan alamnya. Garis pantai Norwegia membentang lebih dari 25.000 km. Bayangkan panjangnya, dan di sepanjang garis pantai itu, terbentuk lekukan-lekukan besar yang disebut fjord. Fjord adalah lembah curam yang terbentuk dari lelehan gletser ribuan tahun lalu terisi air laut. Hasilnya, pemandangan yang bikin siapapun terdiam. Geirangerfjord dan Rifjord bahkan masuk dalam daftar warisan dunia UNESCO. Berdiri di tepi fjord, kamu akan merasa kecil, tapi sekaligus kagum betapa agungnya alam. Tak heran, banyak orang bilang, Norwegia adalah taman bermain alam terbesar di Eropa. Tapi, keindahan Norwegia tidak berhenti di bumi. Langitnya pun punya cerita. Di musim dingin, langit utara Norwegia jadi panggung tarian aurora borealis, cahaya hijau, ungu, bahkan merah yang menari di angkasa. Banyak orang rela menempuh perjalanan jauh hanya untuk sekali seumur hidup menyaksikan keajaiban ini. Sebaliknya, saat musim panas, ada fenomena matahari tengah malam. Di atas lingkar Arktik, matahari tidak pernah benar-benar tenggelam. Jam 11 malam terasa seperti sore. Anak-anak masih bermain, orang dewasa berperahu, dan waktu seakan berhenti. Bayangkan, sebuah negeri yang bisa hidup ekstrim, gelap yang panjang, lalu terang yang tak berakhir. Selain alam, kota-kota di Norwegia juga punya pesonanya sendiri. Oslo, ibu kota dari Norwegia, adalah jantung modern negara ini. Gedung opera yang putih seperti gunung es berdiri anggun di tepi laut. Museum, taman hijau, dan transportasi ramah lingkungan membuat Oslo jadi kota yang nyaman sekaligus futuristik. Lalu ada Bergen, kota pelabuhan dengan rumah-rumah kayu berwarna-warni di kawasan Bryggen. Kota ini dikenal sebagai gerbang menuju fjord, tempat di mana sejarah Hanseatic masih terasa. Trondheim menghadirkan sisi sejarah dengan Nidaros Cathedral, gereja gotik paling utara di dunia. Dan di utara, ada Troms, kota kecil yang jadi pusat riset Arktik sekaligus lokasi terbaik untuk mengejar aurora. Norwegia adalah contoh bagaimana sebuah negara bisa mengelola kekayaan alam dengan bijak. Pada tahun 1960-an, mereka menemukan minyak di Laut Utara. Alih-alih menghabiskannya begitu saja, Norwegia menyimpannya dalam sebuah dana investasi nasional bernama Government Pension Fund Global. Dana ini sekarang bernilai lebih dari $1 triliun, salah satu yang terbesar di dunia.
Hasilnya, masyarakat Norwegia hidup sejahtera, tapi masa depan juga terjamin. Tidak hanya itu, Norwegia kini menjadi pelopor energi hijau. Sebagian besar listriknya berasal dari tenaga air, dan mobil listrik mendominasi jalanan Oslo. Mereka membuktikan bahwa kemakmuran bisa berjalan beriringan dengan kepedulian terhadap bumi. Meskipun modern, Norwegia tetap menjaga tradisinya. Pada tanggal 17 Mei, Hari Konstitusi, seluruh negeri berpesta. Orang-orang memakai bunad, pakaian tradisional yang indah, bendera berkibar, parade digelar di jalan-jalan. Norwegia juga punya filosofi hidup yang unik, friluftsliv, artinya kehidupan di luar ruangan. Bagi orang Norwegia, kebahagiaan bukan sekadar punya banyak barang, tapi bisa menikmati alam. Mendaki gunung, berjalan di hutan, atau sekadar piknik di taman, itu bagian dari hidup mereka. Tak heran, Norwegia selalu masuk daftar negara paling bahagia di dunia. Mereka punya sistem pendidikan yang merata, kesehatan gratis, kesenjangan sosial rendah, dan rasa kebersamaan yang kuat. Meski kecil dengan penduduk hanya sekitar 5,5 juta jiwa, pengaruh Norwegia besar. Dari diplomasi internasional, peran dalam perdamaian dunia, hingga penghargaan Nobel Perdamaian yang diberikan di Oslo setiap tahun, Norwegia menjadi simbol negara kecil dengan suara besar. Akhirnya, Norwegia adalah negeri yang mengajarkan banyak hal. Bahwa sejarah bisa membentuk identitas. Bahwa alam bukan untuk ditaklukkan, tapi untuk dihargai. Dan bahwa kebahagiaan sejati bukan soal harta, tapi keseimbangan antara manusia, alam, dan masa depan. Bayangkan berdiri di tepi fjord, udara dingin menyentuh wajah, lalu langit malam terbuka, menampilkan aurora yang menari. Di momen itu, kau akan paham, Norwegia bukan sekadar negara. Ia adalah pengalaman. Ia adalah dongeng yang hidup.